Jauh di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebuah tempat dituju orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk meneguh kembali harapan hidup yang sempat hilang. Tempat ini dinamai Bengkel Modifikasi Motor Roda 3. Ini bukan bengkel biasa, ia khusus untuk modifikasi motor roda 2 menjadi motor roda 3 untuk kebutuhan difabel. Tapi yang menarik, pemilik bengkel sekaligus orang pertama yang mempelopori bengkel ini seorang difabel. Namanya Catur Bambang, usianya 52 tahun, namun kisahnya merakit motor roda 3 untuk penyandang disabilitas telah melegenda. Dari bengkel inilah, Bambang berhasil memberi nafas hidup yang baru bagi orang-orang yang sempat berhenti berjuang, bahkan kehilangan harapan hidup. Permisi Bapak. Bapak, kita mau tanya-tanya, ini bener ya Pak Catur Bambang ya? Benar ya. Pak Bambang, ini kita lagi ngapain nih? Bapak, modifikasi motor roda 3 yang bisa mundur pakai elektrik. Jadi tinggal pencet mundur untuk penyandang cacat polio. Berarti yang dikerjain di motor ini tuh apa aja Pak? Kita merubah kerangka belakangnya jadi roda 3. Jadi kita rubah semuanya. Biasanya tuh dipasangin apa aja sih Pak? Mungkin bagian-bagiannya ini tuh apa namanya? Ya, dari kerangka, terus as, terus gear, dinamo, nanti sini kasih pelek, kasih tutup belakangnya, terus knalpot. Kadang ada request dudukan tongkat atau dudukan kursi roda di belakangnya. Berarti sampai ada dudukan kursi roda juga ya Pak ya? Iya, biar akses untuk si penggunanya. Hampir 21 tahun Catur Bambang mendirikan bengkel modifikasi motor roda 3. Sudah hampir 1.000 lebih motor buatannya yang dikirim untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Menariknya, tipe-tipe motor modifan Bambang pun beragam. Ada tipe roda 3 biasa, ada yang tipe elektrik dengan keunggulan bisa mundur. Harganya pun variatif, mulai dari 7,5 juta sampai 15 juta rupiah. Ya, ini untuk motor roda 3 yang belakangnya biasa tanpa mundur. Tanpa mundur? Ya, yang biasa. Jadi ini fungsinya untuk pelindung kaki. Pelindung kaki? Ya, jadi misalnya yang polio atau paraplegia, jadi nggak takut kakinya keluar atau jatuh. Jadi aman di situ dia. Bapak, kalau misalkan yang biasa ini untuk dimodif sedemikian rupa ya, menghabiskan budget berapa sih Pak kalau boleh tahu? Dari 7,5 sampai 8,5 yang biasa. Kalau yang mundur 12 sampai 15. Tekad Bambang membuat motor untuk difabel memang berangkat dari pengalaman pahit puluhan tahun silam. Kala itu, pria asal Surabaya ini mengalami kecelakaan hebat yang memaksa kedua kakinya harus diamputasi. Gara-gara kehilangan kedua kakinya, Bambang yang semula bekerja sebagai abdi negara memutuskan berhenti. Sejak itu, hidup roda kehidupan Bambang berputar 180 derajat. Ia dipandang sebelah mata. Dari sinilah semangat untuk bangkit muncul. Ia belajar teknik modifikasi secara otodidak. Ia perlahan mengumpulkan bahan baku, kemudian merakitnya. Menariknya, dalam waktu singkat, perjuangannya pun membuahkan hasil. Ia tidak hanya berhasil membuka bengkel modifikasi motor roda 3 pertama, tapi juga sukses memberi lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Ya, awalnya kan kita sehat. Jadi kemana-mana kita pergi, ibaratnya naik angkot atau angkutan umum itu mudah. Suatu kali kita ada kecelakaan, kaki harus diamputasi, kita mengalami kendala untuk masalah transportasi umum, ya kan. Dari kita nyegat angkot sampai diskota kita ditinggal, dicuekin ibaratnya kan. Terus saya terbesit untuk bikin motor roda 3 yang akses untuk diri saya sendiri waktu itu. Jadi saya bikin serapi mungkin, yang gampang perawatannya, yang kuat. Begitu jadi banyak teman-teman yang lihat minta dibikinkan. Jadi awalnya saya hanya sendirian karena kan masih baru kan. Saya bikin sesuai dengan punya saya. Dari situ lama-lama makin rame dan nggak kepegang, akhirnya saya ngambil karyawan. Terus saya putuskan untuk menyewa ruko. Dari situ perjalanan makin lama makin berkembang, makin tambah lagi karyawan, peralatan juga semua yang dibutuhkan tentang bengkel ini. Dari nol kita kerja dari awal masuk ke bengkel sini, terus ya sampai saat ini lah kita bisa ngerakit ini sendiri pun bisa macam-macam sih. Emang ada yang di roda depan yang 2 sama yang belakang 2. Yang paling sulit mungkin yang ini, yang mundur itu, yang defense. Mundur ya, defense pakai gardan ya. Pun sama kesulitannya cuma di ngerakit di gardan karena kan kita belum terlalu
bisa ya buat ngerakit-rakitnya, masih kalau yang butuh belajar gitu. Kini, motor modifikasi 3 roda rakitan Catur Bambang telah melanglang buana. Pelanggannya bertebaran dari Aceh sampai Merauke. Menariknya, hampir semua motor roda 3 yang dimodifikasi Bambang memberi harapan hidup yang baru tidak hanya bagi para difabel, tapi juga bagi orang-orang yang kesulitan mengendarai motor roda 2 karena keterbatasan fisik ataupun karena tersandra penyakit. Pokoknya dari Aceh sampai Merauke. Hanya Sabang doang belum pernah. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali. Kalau yang luar kota, mereka hanya via telepon, lalu transfer uang untuk beli kendaraan sama modifnya berikut ongkos kirimnya. Saya pengen seperti ini. Jadi saya tanya dulu yang pakai siapa, kasusnya apa, dalam artian cacatnya apa, orang sehat, cacat atau gimana, atau stroke. Kalau stroke yang kanan apa yang kiri, gitu juga kakinya. Jadi kita sesuaikan untuk yang tangannya yang fungsi. Jadi kita harus pastikan si pemesan bisa pakai. Jangan sampai dia bikin tapi nggak pakai. Husnul Khotimah adalah salah satu pelanggan yang merasakan langsung manfaat dari motor roda 3 karya modifikasi Catur Bambang. Dengan motor tersebut, ia merasa seperti melayang ke sana kemari tanpa lagi tersandra pada tongkat atau bantuan alat berjalan. Dari awal saya tuh kan emang orangnya kan senang yang bergerak ke sana kemari istilahnya gitu kan. Saya punya kegiatan juga, punya usaha istilahnya gitu. Nah usaha itu sukanya saya kalau dulu tuh agak susah karena tiba-tiba kita harus naik angkot, naik bis, naik apa gitu. Kondisi waktu itu saya juga pakai sepatu besi itu, belum tongkat lah dulu kalau keluar pakai sepatu besi. Nah pas sudah cari tahu ketemulah Pak Catur Bambang yang udah pernah berapa kali ya masuk ke TV gitu kan. Ya udah kita cari alamat, browsing, dapet masih di Rempoa waktu itu kan. Nah udah dari situ ya udah pokoknya saya nggak mau tahu, saya minta diurusin. Jadi udah waktu itu hitungnya cepat lah waktu itu juga. Udah dari situ ya udah sampai sekarang saya aman, alhamdulillah. Pakai kemana-mana, jadi kayak keadaan darurat yang harus cepat saya bisa udah bisa lancar lah kemana-mana, alhamdulillah. Itu terima kasih buat Pak Catur Bambang yang udah memperlancar semua usaha saya. Itu aja ya, saya kemana-mana bebas, udah enak, itu aja. 60% malah yang pesan ibu-ibu. Gimana ya, kita termasuk pelopor ya kan. Jadi semua model, semua tipe, mau yang roda 3, mau yang roda 4, jadi belakang 2, depan 2, kita bikin semua. Ada pula Nur Kadir, seorang difabel yang menemukan kembali semangat hidup lewat motor roda 3 buatan Catur Bambang. Nur yang sehari-hari bekerja sebagai penjual layangan keliling ini mengaku sangat terbantu dengan hadirnya motor tersebut. Bersama Elisa sang istri tercinta, keduanya tidak hanya bisa menjual layangan, tapi juga bisa mencari rezeki dengan cara mengamen keliling. Alhamdulillah banget dengan adanya motor modifikasi roda 3 ini, kita mau kemana-mana beraktivitas tuh lebih gampang, lebih mudah. Setiap hari sekarang makainya Pak? Iya. Emang kalau mau di Pak Catur tuh banyak yang minat, emang bagus. Alhamdulillah bagus modifan dia tuh. Jadi kita pakai motor roda 3 ini mau beraktivitas, nyari ekonomi tuh lebih gampang, lebih praktis gitu. Dengan keadaan kita yang seperti ini gitu loh Mbak. Kalau ada waktu, kalau cuacanya lagi bagus ya kita jualan. Kalau lagi cuacanya nggak bagus ya kita di rumah aja gitu. Berarti nggak nentuin
Iya, saya jualan layangan tuh dari tahun 2015. Awalnya saya emang hobi sama layangan aduan, hobi main. Akhirnya pas di situ ada yang beli, anak-anak bocah. Akhirnya disitulah ada inisiatif sambil jualan lah. Alhamdulillah sampai waktu itu duit dari jualan layangan tuh kebeli motor yang dibuat modifikasi ini. Bangga aja, istilahnya karya kita bermanfaat untuk mereka. Sebagai pelopor modifikasi motor roda 3, Catur Bambang merasa bangga karena motor modifikasi buatannya bisa memberi secercah harapan baru bagi banyak orang, terlebih bagi difabel. Sayangnya, perjuangan Bambang belum menarik antusias pemerintah. Kendati demikian, ia tak patah semangat. Ia berharap semakin banyak motor roda 3 di jalanan, kesadaran pemerintah untuk memberikan perhatian lebih untuk para difabel atau mereka yang berkebutuhan khusus akan didapatkan. Begini, saking banyaknya mungkin dari saya buka sampai sekarang ini ada hampir 1000-an lah saya bikinnya kan. Belum. Gak ada perhatian. Harapannya untuk pemerintah ini ya lebih diperhatikan, terutama untuk parkiran disabilitas. Di mana saya berkunjung ke suatu undangan-undangan gitu selalu saya kasih masukan. Entah itu bank, entah kantor pemerintahan, mohon disediakan parkir akses disabilitas.